Dengan menyebut namamu, berlindung sepanjang waktu, agar ingat selalu dan berharap ridhomu. Kagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua padanya semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tak ada yang sanggup menjaga, semua pasti binasa. Harta dan tahta hanyalah titipannya di dunia. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua padanya semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar menyapa Anda kembali, pecinta acara program Titian Ilahi. Untuk edisi kebersamaan kita hari ini di episode ke-1080, Jumat 20 Mei 2022 bersama saya Arfan Yusri. Dan insya Allah kita akan membahas terkait syukur dan sabar. Dan insya Allah juga sebentar ada narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Haji Asmullah MTHI ya, di ruang dengar Anda akan hadir yang akan membahas hal tersebut, syukur dan sabar ini. Dan juga nanti ada sesi interaktif untuk Anda dimanapun berada yang sore ini lagi mendengarkan program Titian Ilahi di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kita ke cara selanjutnya ataupun mengikuti rangkaian acara kita sore hari ini, seperti biasa kita akan awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan atau dihantarkan oleh Ustadz Dr. Andes Yunjung Jamaluddin di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum.
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini yang sudah dilantunkan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Yunjung Jamaluddin, sekaligus membuka pembahasan atau pertemuan kita dalam program Titian Ilahi episode 1080 yang akan membahas terkait syukur dan sabar. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selanjutnya saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Dr. Haji Asmullah MTHI di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sebelumnya untuk bersama kita di program Titian Ilahi ini Pak Ustadz. Dan di kesempatan sore hari ini bersama saya Arfan dan juga tim kerabat kerja dari Titian Ilahi akan menghantarkan ini program berjudul Syukur dan Sabar yang akan menjadi bahasan kita kali ini Pak Ustadz. Nah mungkin beberapa menit ke depan mungkin Pak Ustadz bisa menjabarkan dulu terkait syukur dan sabar di ruang dengar kita ini, pendengar Pro 1 RRI Makassar yang lagi monitor di manapun berada. Sebelum nanti kita juga berikan waktu untuk pendengar kita bisa berinteraktif terkait topik ini. Baik, selebih dan kurangnya saya berikan waktu kepada Pak Ustadz. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, pendengar radio RRI dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya orang mukmin itu menakjubkan. Mengapa? Karena ketika orang mukmin itu diberikan kesenangan,
diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur, dan ketika bersyukur akan dihitung sebagai kebaikan, mendapat pahala. Demikian juga kebalikannya, ketika diuji dengan kesusahan, diuji berbagai macam ujian, maka dia bersabar. Kesabarannya itu akan memperoleh kebaikan, mendapat pahala di Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala urusan orang mukmin bernilai ibadah. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, bersyukur dapat pahala, dan ketika diuji oleh Allah, bersabar dapat pahala. Inilah yang dua kita akan bahas sore hari ini. Yang pertama adalah syukur. Andai Gluta Sunusi Baco, almarhum, saya suka mendengarkan nasihatnya karena menyejukkan. Pernah mengatakan bahwa seandainya manusia mampu membuat alat untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah itu belum habis ditulis, tapi ternyata alatnya sudah rusak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sungguh jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Meskipun demikian, kalau kita perhatikan berbagai macam kitab-kitab atau literatur, maka kita dapat simpulkan bahwa nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama, nikmat yang berkaitan dengan agama, seperti diberikan iman. Kita diberikan petunjuk oleh Allah sehingga menganut agama Islam. Diberikan ilmu, diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Yang berkaitan dengan dunia ini seperti Allah memberikan kesehatan lahir batin, Allah memberikan harta yang halal atau rizki yang halal, Allah memberikan keturunan, pasangan, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan dunia. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan akhirat. Contohnya, ketika orang mukmin itu melakukan amal soleh, meskipun satu dilakukan, maka balasannya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika membaca ayat suci Al-Quran, 1 huruf balasannya 10. Ya. Membaca alif lam mim 3 huruf 30. Nah, kemudian ketika menafkahkan harta di jalan Allah, itu diberikan perumpamaan seperti orang yang menanam 1 biji. 1 biji itu tumbuh 7 tangkai, 7 tangkai. Tangkainya itu masing-masing 100 buah. 7 kali 100, 700. Nah, dapat pahala 700, bahkan lebih daripada itu. Wallahu yudaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan syukur. Syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur dengan lisan, dengan lidah, yaitu mengucapkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata seperti alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah. Diberikan gaji, alhamdulillah.
dapat jodoh, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah. Ada satu contoh begitu mulianya orang yang pandai bersyukur dengan lidahnya. Saya berikan contoh. Di dalam hadis dikemukakan bahwa ada seseorang yang selalu mengucapkan kalimat Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ini yang diucapkan sehingga dua malaikat bingung. Bingungnya di sini tidak tahu berapa jumlah skornya pahala yang didapatkan orang yang mengucapkan kalimat ini. Sehingga kedua malaikat ini naik ke langit menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu mengucapkan suatu kalimat, kami tidak mengetahui bagaimana menulis pahala kalimat yang diucapkan." Allah bertanya kepadanya, meskipun Allah Maha tahu apa yang dikatakan hamba-Ku. Malaikat itu mengatakan, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Maka Allah mengatakan, catatlah apa yang dikatakan hamba-Ku sampai dia menemui saya dan aku memberikan balasan apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, ada syukur dengan anggota tubuh. Ya. Artinya segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya Allah memberikan tangan itu dipergunakan untuk berusaha sungguh-sungguh. Allah memberikan mulut, maka mulut itu dipergunakan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan, maka kesehatan itu digunakan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat lail sampai kakinya bengkak, maka istrinya Aisyah bertanya, "Mengapa kakinya Rasulullah bengkak melakukan salat tahajud? Bukankah Allah telah mengampuni dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang? Menjamin Anda masuk surga?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Bukankah saya ini termasuk orang yang mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan hati, yaitu mengakui, meyakini, menyadari bahwa apapun nikmat yang saya dapatkan sesungguhnya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah memperingatkan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat itu, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan kita pada sore hari ini adalah sabar. Sabar ini intinya ada tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'at, bersabar melakukan ketaatan. Nah, kita sudah melakukan puasa di bulan suci Ramadan, ya itu luar biasa. Lebih mulia lagi ketika dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Rajin melakukan sholat dan sebagainya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sabru anil ma'asi, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu sebenarnya banyak yang menggoda. Tapi kalau seandainya mampu terhindar dari situ, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan yang ketiga adalah as-sabru alal masaib, bersabar atas musibah yang menimpa. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita akhir-akhir ini banyak. Kalau seandainya mereka mampu bersabar, maka insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah tak terhingga. Di dalam Al-Quran salah satu ayat
yang berkaitan dengan ujian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh benar-benar kami menguji kalian dengan sesuatu. Dari ketakutan, tidak ada orang tidak pernah takut. Dari kelaparan, tidak ada orang tidak pernah lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa, was samarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua ini yang saya kemukakan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat, mampu bersyukur, dan kesyukuran itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum. Tunggu jikalau kalian pandai bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Dan ketika diuji, maka bersabar, luar biasa pahalanya orang-orang yang bersabar. Saya kira untuk sementara ini yang sempat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Haji Asmullah MTHI. Syukur dan sabar. Demikian tadi beberapa pemaparan singkat terkait syukur dan sabar ini, pendengar. Dan saatnya saya mengajak Anda untuk bergabung di 082133339440. Bagi pendengar yang ada di Endrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya, yang ada juga di Palopo, di Malili, Sinjai, Selayar, ataupun juga di luar Sulawesi Selatan, bisa bergabung saat ini di 082133339440. Ya, kita masih berkutik terkait syukur dan sabar ini. Baik Pak Ustadz, kita undang pendengar kita dulu untuk bergabung. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari siapa ini, di mana? Kami Pak. Pak Bahar di Bone Caming. Bahar di Bone Caming. Baik. Silakan Pak Bahar. Begini Pak Ustaz. Di kampung ini ada orang rajin salat di rumah. Tapi kalau dipanggil pergi salat Jumat, dia menawi. Bilang jangan kami di rumah. Jadi bagaimana seharusnya orang seperti itu Pak Ustaz? Kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pertanyaan ini Pak? Baik, ini terkait kondisi yang dialami di lingkungannya nih Pak. Ada saudara atau mungkin tetangga gitu ya, yang rajin sholat, tapi rajin sholatnya itu di rumah saja nih Pak Ustadz. Ya, bahkan sholat Jumat pun diajak untuk ke masjid, dia juga memilih sholat di rumah saja. Baik, yang dipertanyakan adalah bagaimana sholatnya orang tersebut begitu. Baik, tapi kita tahan dulu Pak Ustadz. Kita berikan kesempatan dulu yang berikutnya. Ya, kita masih membahas terkait syukur dan sabar juga nih pendengar ya. Kalaupun mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar syukur dan sabar, mungkin lebih afdol lagi nih ya kepada seluruh pendengar. Baik, kita berikan kesempatan ke Pak Ustadz dulu memberikan penjelasan nih terkait kondisi yang seperti disampaikan Pak Bahar di Bone Caming ini Pak Ustadz. Sholatnya nih gimana kalau maunya di rumah saja sendiri terus gitu? Ya, bagus pertanyaannya Pak ya. Jadi tadi sebelum saya jawab, yang kita bahas pada sore hari ini adalah berkaitan dengan syukur dan sabar. Tapi pertanyaannya berkaitan dengan sholat. Ini menarik karena memang sholat itu juga terkait dengan sabar.
Salah satu firman Allah dalam Al-Quran adalah Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadi kalau kalian penolong atau minta tolonglah kalian dengan kesabaran kalian dan sholat kalian. Tetapi sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, ini perlu kita belajar sungguh-sungguh bagaimana supaya khusyuk sholatnya. Mulai dari takbir kalau perlu sampai assalamualaikum, yang diingat adalah Allah. Karena memang intinya sholat itu adalah mengingat kepada Allah. Wa aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat kepada aku. Kalau seandainya ada orang yang sholatnya hanya di rumah, ya kita berprasangka baik saja. Boleh jadi orang itu tidak mau terkontaminasi, sholatnya itu dengan dia. Artinya boleh jadi dia melakukan sholat karena betul-betul ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mereka keluar, boleh jadi kurang keislamannya, sehingga di rumah dilakukan sholat. Tetapi kalau seperti ini modelnya, kita harus memperhatikan kitab-kitab yang lain, karena ada kitab yang lain mengatakan bahwa ikhlas itu sebenarnya tidak membedakan apakah kita dipuji atau dicaci, sama saja. Artinya ketika sholat di rumah dan di luar rumah sama saja. Nah, ini pentingnya namanya istiqomah. Nah, ini perlu ditingkatkan sholatnya. Kalau yang tadinya hanya di rumah, maka bagus juga kalau dilakukan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih afdal. 27 derajat. Artinya sholat sendiri ya dibandingkan dengan sholat berjamaah 27 bandingannya. 27 kali sholat sendiri baru sama dengan sholat berjamaah. Nah, ini pentingnya berjamaah. Nah, ada manfaat ketika kita melakukan sholat berjamaah. Ini juga sholat Jumat. Sholat Jumat ya wajib dilakukan oleh orang-orang muslim yang sudah balik. Nah, apalagi di kampung kita sudah banyak masjid. Di daerah-daerah itu mestinya bagus-bagus semua. Apalagi di daerahnya Pak Bahar. Insya Allah mestinya bagus. Ya, seperti itu Pak, perlu ditingkatkan. Ya, artinya sudah bagus, tapi untuk dapat berkali lipat pahalanya sebaiknya ya di masjid berjamaah gitu ya Pak. Ya. Baik, berarti tugasnya Pak Bahar ini tetap sabar begitu ya untuk mengajak beliau bisa bergabung berjamaah di masjid begitu Pak ya. Jadi tidak kapok juga ngajak terus nih untuk ke bareng-bareng ke masjid. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bahar di Bone, mudah-mudahan sudah tercerahkan ya, yang sabar menghadapinya. Diuji nih Pak Bahar untuk beramal baik nih untuk membantu saudaranya. Kita lanjut 082133339440 atau mungkin ada pertanyaan yang Anda ingin kirimkan melalui WhatsApp, boleh di nomor 082133339440 ya. Kita membahas terkait syukur dan sabar. Baik, ini ada pendengar kita yang bergabung di WhatsApp nih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya. Dari Pak Anda di Makassar nih. Oke, Pak Anda di Makassar. Pak Anda. Ya. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan terkait syukur dan sabar. Ya. Ada orang yang berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Benarkah seperti itu dalam ajaran agama Islam, Pak Ustadz? Ya, sabar itu ada batasnya. Artinya bisa saja orang sampai lepas begitu ya kesabarannya. Kemudian terkait syukur, banyak orang yang bersyukur kalau hanya mendapatkan rezeki atau yang baik-baik saja. Tapi begitu diuji dengan cobaan ataupun malapetaka, bencana dan sebagainya,
apakah kita juga harus tetap bersyukur, Pak Ustadz? Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Anda di Makassar. Oke, terkait yang sabar nih pertamanya, Pak. Katanya sabar itu ada batasnya, ini selalu kita dengar. Ya, gimana itu Pak? Adakah memang hal tersebut juga dinyatakan dalam Al-Quran begitu? Terkait sabar itu ada batasnya mungkin. Makasih, bagus juga pertanyaannya Pak Anda. Ya, ini berkaitan dengan sabar. Apakah sabar itu ada batasnya? Sebenarnya ungkapan itu saya secara pribadi berbeda. Karena sabar sesungguhnya itu tidak ada batasnya. Kita dituntut untuk selalu bersabar. Kapan dan di mana saja. Orang yang mampu bersabar, begitu hebatnya akan diberikan balasan oleh Allah tak terhingga. Tidak mampu kita hitung berapa skornya, berapa timbangannya, berapa nilainya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar dicukupkan pahalanya dengan tanpa perhitungan. Ini luar biasanya ketika ada orang yang mampu bersabar. Jadi ketika ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang mengambil hak kita, ada orang mensalimi kita, ini sering terjadi di daerah, maka kalau seandainya kita mampu bersabar, nanti di hari kemudian akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tak terhingga. Boleh jadi nanti di hari kemudian ada orang heran, mengapa ada balasanku seperti ini? Nah, itu diperoleh karena kesabarannya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang kedua, syukur. Syukur. Ya, syukur ini tidak hanya kita bersyukur ketika memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya diberikan kesehatan oleh Allah, bersyukur. Diberikan keturunan oleh Allah, bersyukur. Lahir anak kita, bersyukur. Nah, disembuhkan penyakitnya, bersyukur. Tetapi diuji oleh Allah bagi orang-orang yang tertentu ketika bersabar, maka poinnya juga tak terhingga. Luar biasa poinnya itu kalau mampu bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengemukakan satu kisah yang dikemukakan dalam hadis, ya, juga diceritakan dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu meninggal keluarganya. Dalam hal ini anaknya meninggal. Kalau bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, apakah engkau sudah mencabut nyawanya anaknya si fulan?" Malaikat itu mengatakan, "Na'am, ya, saya sudah cabut." Maka Allah mengatakan, "Apa yang dikatakan hambaku?" Malaikat itu mengatakan, dia memujimu, ya Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, "Bangunkanlah hambaku itu rumah di dalam surga, berilah nama bangunan itu atau istana itu Baitul Hamdi, rumah pujian." Ini luar biasa ketika ada orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan juga bersyukur atas musibah yang menimpa. Jadi artinya ada orang tidak hanya bersyukur ketika ada nikmat yang diberikan kepadanya, termasuk pun ketika ada ujian juga bersyukur. Nah, misalnya Pak hanya jatuh, dia bisa mengucapkan alhamdulillah, saya jatuh saja, tapi kakiku tidak benjol atau kepalaku tidak benjol, begitu Pak.
Baik. Jadi baiknya memang tetap bersyukur walaupun Ya. nikmat ataupun mungkin diberikan cobaan ya, kita tetap harus Ya. tetap bersyukur. Karena akan ada balasan yang setimpal dan lebih berkali-kali lipat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Eh, kita ke pendengar lagi 0821 3333 9440. Menyusul lagi nih ada pertanyaan dari Bone nih Pak. Oke. Ya, ya. Baik, dari Bone ada Ica. Ica di Bone. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Ica. Ica di Bone. Kepada Pak Ustadz saya ingin bertanya bagaimana kita menyikapi kalau ada orang yang selalu suudzon sama kita Pak Ustadz. Apa kita juga dituntut harus selalu bersabar begitu ya. Baik, terima kasih Ica di Bone. Ya, menyikapi orang yang selalu suudzon sama kita. Ini menguji kesabaran tentunya ya. Baik, tapi saya tahan dulu Pak Ustadz, saya berikan kesempatan yang ingin gabung live. Selalu suudzon sama kita. Halo, assalamualaikum. Menguji kesabaran tentunya ya. Tapi saya tahan dulu Pak Ustadz, saya berikan Ya, ya, Pak. Selalu suudzon sama kita. Halo, assalamualaikum. Menguji kesabaran tentunya ya. Waalaikumsalam. Iya, monitor radionya dikecilkan dulu Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa ini Pak? Dari Mas Ahir di Palopo. Wow, pendengar kita jauh sekali nih di Palopo, Pak Masahir. Baik, silakan Pak Masahir, ada pertanyaan kita bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Asmullah. Ya, Pak Masahir, monitornya di telepon Pak Masahir ya. Iya. Ya, silakan. Agak lambat kalau Anda dengar di radio. Ini. Berbicara masalah sabar, sabar itu adalah isinya surga. Sabar isinya surga. Bersabar dalam taat. Mhm, Taat beribadah, sabar kita taat beribadah, taat beramal. Bersabar itu adalah sesuatu yang sulit. Sehingga banyak orang bertanya, kenapa Ki terlalu sabar? Tentang kamu ini pas-pasan. Saya bilang sabar itu adalah isinya surga. Karena di dalam ayat dikatakan bahwa wa isa sukilallah wajilat qulubuhum. Kita merasakan kehadiran Allah dekat dalam diri kita. Artinya menjauhi larangan, mengerjakan perintah. Kalau ini mau diraikan, betul dikatakan Ustaz bahwa bersabar itu adalah pekerjaan yang mulia. Walaupun apa yang terjadi kita sabar, karena sabar itu adalah isinya surga. Karena sabar. Yang saya mau isinya tanyakan surga. sama Ustaz, Iya. artinya bagaimana ayatnya itu sehingga orang itu melakukan taat beribadah, kemudian bersabar menghadapi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taat beribadah dan sabar. Ya, oke, taat beribadahnya dan sabar menghadapi dunia. Oke. Baik. Terima kasih Pak Masahir jauh di Palopo sana. Oke. Kita ke pertanyaan pertama dulu nih Pak Ustadz. Dari Ica di Bone. Ya. Menyikapi orang yang selalu suudzon sama kita. Apakah kita harus terus-terusan juga bersabar nih Pak Ustadz? Baik. Baik, silakan. Ya. Di dalam Al-Quran ini berkaitan dengan berprasangka buruk, Pak ya. Iya, zuzon. Ya. Di dalam Al-Quran Allah melarang berprasangka buruk. Ijatanibu katsira minas zon. Inna ba'da zonni ismun. Jauhilah kebanyakan dari persangka itu. Karena sesungguhnya persangka itu, ya sesungguhnya sebagian persangka itu adalah dosa. Jadi ada persangka mengarahkan kepada dosa. Jadi ini harus dihindari. Kita menyikapi orang yang seperti ini, ya kalau seandainya saya, maka saya balik saja. Ya, kita harus berprasangka baik.
Jangan selalu kita menduga ketika ada orang lewat lalu kita berprasangka buruk. Lebih baik kita berprasangka baik. Bahwa orang ini baik. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena kalau di hati kita adalah baik, maka insya Allah di hatinya orang baik juga. Tapi kalau seandainya hati kita buruk terhadap orang itu, maka boleh jadi orang itu adalah buruk juga terhadap kita. Artinya apa? Ada kontak. Nah, kita sentuh hatinya bagaimana supaya mereka itu terbalik. Nah, saya berikan resep Ica di Bone. Ibu ya, Ibu. Iya. Ibu, kalau ada orang yang seperti itu, bacakan basmalah, Bu. Baca basmalah, lalu sebut namanya orang itu. Misalnya Siti Markucing. Baca Bismillahirrahmanirrahim ya Siti Markucing. Bismillahirrahmanirrahim ya Siti Markucing. Sebut sampai 80 kali. Maka insya Allah orang itu akan berubah. Yang tadinya tidak senang menjadi senang. Karena kandungan basmalah itu luar biasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Ibu Ika mampu bersabar atas prasangka buruk, maka akan diberikan pahala tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kemudian akan ada balasannya orang yang mampu bersabar terhadap itu. Mungkin pernah kita dengarkan bahwa nanti di hari kemudian ada orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Mereka itu sebenarnya banyak pahalanya, tetapi hasil atau pahala ibadah yang dilakukan itu dibayarkan kepada orang yang pernah disakiti. Ada orang yang pernah misalnya berprasangka baik, berprasangka buruk kepadanya, maka diberikan lagi hasil ibadahnya. Nah, itu bahayanya. Jadi beruntunglah orang-orang yang mampu bersabar ketika ada orang yang berprasangka buruk, karena akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini selalu bersabar. Ya, teruslah bersabar begitu ya. Ya, bila ada yang bersabar. selalu suuzon sama kita, jangan dibalas dengan suuzon juga ya. Kalau mungkin bisa balas dengan kebaikan, didoakan supaya agar kembali menjadi yang baik. Baik, kemudian ke Pak Mas Sahir tadi, Pak Mas Sahir menjelaskan ya, sabar isinya surga nih. Nah, bagaimana caranya ini Pak agar taat beribadah ya, dan juga sabar menghadapi dunia ini? Ya, jadi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pak Mas Sahir itu termasuk juga jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya, bahwa kalau kita mampu bersabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga. Itu tadi, sabar itu isinya adalah surga, atau yang mengisi surga itu adalah orang yang bersabar. Nah, meskipun demikian, sabar itu adalah sulit, agak berat. Makanya tadi dikatakan, minta tolonglah kalian terhadap kesabaran kalian dan sholat kalian. Lalu ditambahkan, sesungguhnya sholat itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Nah, ada yang disebutkan tadi, ciri-cirinya orang yang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah, getar hatinya. Tapi ini tadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita taat beribadah? Ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat. Siapa saja di rumah kita, perintahkan salat. Istri, perintahkan salat. Saudara, salat. Anak-anak, salat. Semua yang ada di dalam rumah salat. Kalau seandainya mereka melakukan salat, Allah mengatakan, la nas'aluka rizqa, kami tidak pernah minta rizki kepada Anda.
nahnu narzuquka, kami memberikan rezeki kepada Anda, wal akibatu littaqwa, itu adalah akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau seandainya seluruh penghuni rumah rajin melakukan ibadah, rajin melakukan sholat, maka insya Allah pasti Allah akan memperhatikan orang itu. Tidak mungkin disia-siakan oleh Allah orang yang rajin beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan dunia. Sebenarnya dunia ini adalah sementara. Apa yang kita nikmati itu sementara. Ketika kita makan coto itu sementara. Makan kondro, makan cumi udang, semua yang enak-enak hanya sementara. Jadi dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini umpamanya orang yang berjalan hanya berteduh di bawah pohon. Nah, dunia ini adalah sawah bagi kita. Kalau seandainya kita tanami dengan tanaman yang baik, kita tanami sawah lalu kita perbaiki, insya Allah akan berhasil dengan hasil yang baik. Nanti dari kemudian orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana supaya kita mengisi hidup kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan diberikan balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terima kasih Pak Masahir di Palopo dan juga penjelasannya Pak Ustadz ya. Pengen kita lanjut tapi waktu juga ini yang membatasi di sore hari ini. Terima kasih untuk pendengar kita Pak Bahar, Pak Masahir, Pak Anda dan juga Ica di Bone. Dan juga mungkin pendengar dimanapun berada yang sore ini memantau siaran kami juga yang live di fanpage Facebook kita di Prosat RRI Makassar. Baik, sebelum kita tutup dengan doa Pak Ustadz, mungkin ada pesan terkait apa yang disampaikan di kesempatan sore ini atau kesimpulan terkait syukur dan sabar ini sekaligus doa penutup majelis kita sore hari ini. Tafadhal. Kasih kesimpulannya bahwa ketika kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukuri, kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun diampuni dosanya, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dijamin masuk surga, tapi senantiasa melakukan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah saya termasuk orang-orang atau hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar itu adalah berat, sulit kita lakukan, tapi sesungguhnya jikalau mampu bersabar, maka pahalanya tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya Allah orang-orang yang bersabar dicukupkan, dipenuhi balasannya dengan tanpa perhitungan. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita terjerumus dengan kehidupan dunia. Meskipun apa yang kita hadapi tetap dihadapi dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kita bermanfaat kepada sesama manusia. Insya Allah kalau ini kita amalkan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup baca doa Pak. Baik, silakan Pak. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak Ustadz Dr. Haji Asmullah MTHI terkait Ya, baik. pengantar kita sore hari ini dalam syukur dan sabar. Pendengar dimanapun Anda berada, sesungguhnya sabar dan syukur mampu menata manajemen kalbu seorang muslim agar semakin bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Arwan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda di setiap hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di Pro 1 RRI Makassar. Saya Arvan pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.